Halo, selamat malam teman-teman bisnispreneur semua. Halo, selamat malam teman-teman bisnispreneur semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Dan gimana kabar bisnisnya? Apakah berjalan dengan lancar atau lagi ada kendala nih? Nah, bagi teman-teman yang baru join, mungkin belum tahu apa ini Business ID. Nah, Business ID ini adalah suatu platform buat teman-teman bisa belajar bisnis langsung bersama para expertnya. Nah, untuk saat ini teman-teman bisa akses Business ID via aplikasi di App Store ataupun Play Store, bisa di-download dan di website juga ya. Nah, bagi teman-teman yang baru join, silahkan tulis ya nama dan domisilinya teman-teman nih biar kita makin kenal. Ini teman-teman dari domisili mana aja sih? Halo, malam Kak. Malam juga. Halo, selamat malam semuanya. Oke, hari ini kita bakalan ngobrol bareng sama salah satu panel expert kita. Namanya Pak Bimo. Nah, Pak Bimo ini adalah salah satu expert di Business ID. Dia adalah founder sekaligus legal business gitu. Legal expert, sorry. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Kak Hidayat. Halo. Selamat malam juga. Halo, selamat malam Pak Bimo. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas nggak nih Pak? Clear suaranya. Suara saya bisa terdengar jelas juga kan? Jelas, jelas, jelas. Oke, siap. Ini buat teman-teman bagi yang baru join bisa ya tulis nama dan domisilinya nih biar kita makin kenal ya Pak. Dari selamat malam Mas Bimo katanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Oh, ketua aduh. ini. Siapa tuh Pak? Bisa aja. Oke. Ini saya baru ingat sekarang hari Selasa ya. Jadwal main Ya, basket ini seharusnya. oh, suka hobi main basket ya. Baru ingat. Oh iya. Oke, siap. Halo, Om Bimo makin keren. Wah, banyak fansnya nih kayaknya nih. Enggak, itu tetangga saya emang resek lagi ngebully gitu. Dari Bukit Tinggi, tadi ada dari Medan juga, dari Jakarta. Wah, banyak nih teman. Siap. Dari Riau, mahasiswa FH katanya. Halo, selamat malam semuanya. Nih, ini kan Pak Bimo baru pertama kali ya live di Business ID. Mungkin bisa nih tolong perkenalkan diri sedikit, lalu perannya apa di Business ID. Boleh ya Pak Bimo ya? Oke, siap. Selamat malam semuanya. Halo, Mbak Indri, apa kabar? Ah, Iya, saya Bimo Prastio. Saya corporate investment lawyer. Kantor saya di Jakarta, tapi saya sekarang tinggal di Malang ya. Saya banyak bantu bisnis yang untuk menjalankan bisnisnya ya, dari sisi operasional, apa transaksinya, mulai dari starting sampai merger akuisisi, dan ya kalau ada yang mau apa namanya, bahkan sampai likuidasi ya. Tapi yang pasti saya bantu teman-teman supaya nggak kena masalah hukum. Nah, itu yang poin paling penting. Ya, saya sebagai legal expert di salah satu legal panel expert ya di Business ID. Oke, mungkin itu Mbak secara singkatnya. Oh, kantor saya BP Lawyers dan smartlegal.id. Gitu, Oke, Mbak. terima kasih nih bagian teman-teman yang belum kenal, boleh follow Instagramnya juga nih ya, biar kenalan. Oke, terima kasih Pak Bimo. Ngomong-ngomong soal hari ini, tadi kita sempat ngobrol, topik pembukanya adalah masalah yang timbul soal legalitas saat bisnis akan scale up. Nah, mungkin Ya, bisa ya, tolong ya. apa sih maksudnya, Pak? Oke, ya. Gini Mbak,
sekarang ini banyak ya teman-teman yang growth, yang tumbuh bisnisnya dan surprisingly di masa pandemi yang sekarang udah menjelang jadi endemi katanya, udah bukan pandemi lagi ya. Itu eh, banyak yang tetap tumbuh ya, tetap tumbuh. Kemudian juga ada yang sampai buka cabang tambah banyak atau punya reseller franchise-nya makin banyak. Eh, atau bahkan sudah di tahap dia ekspansi, ngakuisisi bisnis-bisnis. Tapi ternyata banyak teman-teman itu yang pada saat tumbuh ini ternyata tidak terlalu aware masalah aspek legal karena mereka hanya melihat kebutuhan jangka pendeknya. Pokoknya perlu ini asal udah cukup, udah itu aja dulu. Atau bahkan kadang mereka hanya memenuhi beberapa hal ya terkait aspek legal untuk bisa mendapatkan beberapa hal yang mereka tarikan dalam jangka waktu tertentu atau nggak berpikir dalam skema besarnya. Contohnya begini, jadi uh, ketika bisnis udah mulai tumbuh itu kan mulai banyak nih isu ya, masalah ketenaga kerjaan, masalah pajak ya, masalah perjanjian, kemudian partnership agreement dengan investor, banyak yang sudah terlibat. Dan ketika mereka tumbuh, itu ada yang belum melaporkan omsetnya sesuai dengan yang sebenarnya, bayar pajaknya masih malu-malu gitu ya. Ada juga yang mengurus perizinannya itu belum semuanya diurus ya. Akhirnya mulai tuh jadi bom waktu. Saat tumbuh ada yang belum punya izin ini itu, kena masalah hukum, dipanggil polisi, ya, dilaporkan mitranya dan lain-lain. Ada yang sudah bergerak ekspansi, punya model bisnis banyak, tapi mereknya belum disesuaikan dengan kelas-kelas mereknya. Ada juga yang investor mau masuk, ternyata struktur bisnisnya masih berantakan, punya PT masih pakai rekening pribadi-pribadi juga, ya. Ada yang kemudian investor masuk bentuknya masih CV, ininya masih terpecah-pecah. Jadi harus diformat ulang. Saat beresin itu, biayanya keluar lebih banyak, masalah yang timbul lebih banyak, ya. Belum lagi ketika sudah bersinggungan dengan banyak orang itu eh, bisnis tetap harus jalan kan. Jadi akhirnya pusing. Core bisnisnya kan tetap yang dia geluti selama ini, tapi kesibukannya akhirnya ngadepin masalah-masalah hukum, ya, dengan aparat lah, dengan partnernya, dengan pihak lain, dengan investor, capek, energinya habis, akhirnya nggak fokus, ya. Bahkan ada yang sampai pricing policy-nya salah, waktu mau scale up belum masukin elemen ini itu, ya, mulai dari masalah tenaga kerja, ya. Kemudian tadi ada tuh apa namanya, cabang-cabangnya nggak diurus tuh, akta-akta cabang gitu ya, jadi diomelin, ini omset di sini bayarnya kok di sana, ya kayak gitu gitulah, banyak lah. Nah, itu jadi bom waktu, dan beresinnya benar-benar jadi capek. Sama kayak kalau bangun rumah, pondasinya udah kadung dibuat tapi salah, mau renov itu biayanya lebih gede daripada bongkar bangun baru. Tapi kalau bisnis kan nggak bisa bongkar bangun baru karena lagi jalan nih, mitra, konsumen dan lain-lain ini lagi berjalan, ya. Masa lagi jalan tahu-tahu kita stop dulu, nggak usah bisnis dulu 3 bulan, kita beresin, kita ulang, terus nanti baru kita udah beres semua dari awal, baru kita lanjutin. Udah ketinggal, udah dihilang peluangnya, konsumennya dan lain-lain. Nah jadi hal-hal kayak gitu untuk hindari supaya jangan sampai jadi bom waktu. Gitu Mbak untuk membuka diskusi kita nih. Oke, siap. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, yang Salwa tangkap nih, lebih baik apa ya? Sedia payung sebelum hujan gitu istilahnya, Pak. Jadi Benar-benar. dulu jangan sampai kena yang namanya kita harus bener-bener membereskan semua yang repot-repot tadi itu ya Pak, sebenarnya bisa diantisipasi dari Benar. awal Ya, ya. ya. Atau enggak kalau hanya untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin kayak baru nih, perusahaan baru 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 bangun gitu. Nah, terus mereka kan belum belum sanggup nih Pak untuk mungkin biaya-biayanya mungkin ada mahal. Nah, mereka jadi ragu nih Pak untuk melakukan soal legalitas tersebut. Solusinya tuh misalnya apa tuh Pak? Misalnya
Kalau Oke. ternyata ada yang mundur, omset saya nih masih naik turun, kalau saya urus nanti duitnya kepake buat ini nggak ya gitu. Oke. Jadi gini, Pak. Memang aspek legal itu nggak terlalu dipandang penting di awal ya buat teman-teman kalau di Indonesia nih. Agak beda mindsetnya kalau ada investor asing masuk atau bahkan ketemu teman-teman startup atau UMKM waktu saya datang ke Perth di Australia Barat. Di sana itu belum mulai yang namanya aspek legal, perizinan, itu udah ada dalam checklist mereka. Before starting the business, we need to comply with this elements gitu. Jadi mereka udah masukin. Tujuannya apa? Jangan sampai baru jalan di stop, disemprit, kena sanksi, bayar denda. Dan di sana galak-galak, kena stop dulu, kan nggak enak. Nah ini masalah mindset. Yang kedua, kalau tidak pernah dimasukkan dalam perencanaan ya tentang aspek legal, maka selamanya tidak akan dimasukkan. Bahkan ada teman-teman yang mendadak udah punya aset banyak, itu pernah datang ke saya dulu tahun berapa tuh waktu tax amnesty pertama kali. Udah kadung punya aset banyak, NPWP aja nggak punya, dan dia udah deg-degan aja nih. Deg-degan dicari sama kantor pajak, disantrolin rumahnya tinggi banget, Harley-nya 2, mobilnya ini itu. Wah, tapi nggak punya PWP. Nggak punya NPWP berarti kan nggak pernah bayar pajak tuh. Dan mereka diminta Betul. untuk mengungkap aset-asetnya ya. Ya kan sekarang kan soalnya katanya banyak orang dalam rumah nggak pernah keluar kok tahu asetnya banyak, melihara tuyul atau apa, ternyata bisnisnya digital gitu ya. Saya mau ngomong trading takutnya flexing, salah ya. Ah, jangan. Nah, hal-hal hal-hal kayak gitu tuh jadi bom waktu. Nah, akhirnya baru ditata semuanya. Waduh, pernah punya aset ini. Dulu tuh bener-bener tuh yang namanya tax amnesty itu bantuin banget buat orang ngaku jujur segala macam ya untuk bisa dapat kesempatan diampuni. Yang sekarang ada nih PPS atau yang disebut tax amnesty kedua, tapi diskonnya dikit banget gitu ya. Nah, buat teman-teman yang di awal itu kalau tidak alokasikan itu pasti ngerasa berat. Padahal sama aja nih. Dia waktu mau bisnis, dia harus pikirkan titik kritis atau sensitif di bisnis saya yang berpotensi jadi masalah hukum, yang bisa membuat saya dipanggil polisi, yang bisa membuat saya digugat orang, yang bisa bikin saya ditertibkan sama pemerintah kemudian harus tutup nggak bisa jualan, itu kira-kira apa aja. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi saat dia udah tahu nih faktor-faktor yang beresiko itu apa aja, dia berusaha mitigasi, menghindari hal-hal itu terjadi. Nah, alokasikan budget untuk itu. Yang paling gampang aja, ini teman-teman kalau tanya nih, saya baru pivot bisnis di era pandemi, akhirnya kami jualan F&B, kuliner, jualannya online gitu ya. Masa iya sih harus kurus ini semua gitu? Enggak, bisnis perorangan itu juga boleh. Tapi perhatikan kira-kira apa yang jadi sensitif kalau kita bisnis itu. Satu, bisnis kita terpublikasikan ya, terpapar secara luas ya. Kira-kira ini produk jual kopi kemasan gitu ya. Sederhana tuh. Tapi ternyata tuh perlu izin edar juga loh untuk kriteria tertentu ya. Kalau nggak ada, yang akhirnya jadi viral. Waduh, dipanggil polisi, dikenain denda sekian, apa jadi viral, jadi rame. Seakan-akan itu peraturan baru yang tidak pernah diberitahukan. Padahal peraturannya udah lama, cuma nggak pernah dipelajari, nggak pernah dicek kira-kira ini potensi jadi masalah nggak buat saya. Ini kira-kira gimana? Ya itu satu. Terus ada juga nih, supaya dia itu campaign ya strategi brandingnya efektif, pasti dia pakai merek ya. Dia pakai merek di produk-produknya. Nah, kemudian dia pakai kalau nggak ngecek dulu orang lain udah pakai apa belum merek tersebut atau itu masuk kaidah merek yang boleh apa enggak. Udah diamankan apa belum gitu kan, itu juga jadi bom waktu. Ya. Nah, itu baru hal sederhana terkait produk yang dijual, terkait brand yang
yang akan dipublikasikan di campaign. Jadi kita bisa tahu, oh yang sensitif di situ. Ya, ada juga yang kemudian bisnisnya itu skalanya udah masuk ke market retail luas gitu ya. Dia harus cek kira-kira apa aspek-aspek yang bisa menyangkut keamanan keselamatan konsumennya. Tadi ada dari sisi kesehatan ya, ada dari sisi apa keamanan produk yang bisa berpotensi jadi masalah. Nah itu yang harus dimitigasi gitu ya. Apalagi kalau kosmetik, wah itu paling rame tuh kosmetik tuh ya. Kosmetik itu salah dikit mukanya bukan cuma berjerawat ya bisa wah, dan itu kasusnya udah banyak loh, udah banyak kan. Nah, jadi ini yang harus dimitigasi. Ada juga dulu teman saya tuh cerita di Bogor jadi rame cuma gara-gara krim lulur di salonnya itu belum ada izinnya, konsumennya marah-marah dan merasa wah ini nggak aman nih, nah kalau di saya gimana efeknya kayak gitu gitulah. Ya jadi kita mesti tahu tuh faktor-faktor apa saja yang perlu dimitigasi. Tadi kalau bahasa Mbak kan harus diantisipasi supaya nggak kena masalah hukum. Itu yang harus dipahami di awal. Ya, tiap bisnis bisa beda-beda, Pak. Tiap bisnis bisa beda-beda. Nah itulah pentingnya kita riset, ngecek saya aman apa enggak. Bahkan kalau jualan cuma online aja, bukan berarti nggak punya kewajiban untuk ngecek produk yang dia jual. Kan bisnis yang gampang itu sekarang kita jualan reseller aja, jualan produknya orang. Ya atau jualan online, kita bikin kolamnya gitu ya, Instagramnya kah, atau toko online di Facebook kah, atau apa. Lalu taruh tuh produk-produk orang. Itu jangan sampai ada produk-produk yang melanggar hukum. Kita kena. Temen saya jualan di marketplace, pakai nama, ya, yang ternyata ngelanggar mereknya orang. Dia bilang, loh ini kan bukan produk saya, yang ngasih nama juga bukan saya cuma jualin aja. Tapi jadi dimasalahin. Kalau udah dimasalahin, nanti dari marketplace kalau ada pengaduan itu akan diminta take down. Kalau enggak, di take down secara paksa. Ya kan sayang kalau lapaknya udah mulai rame. Kalau toko online dia itu udah mulai rame. Nah, ya hal-hal kayak gitu sih Mbak. Jadi setiap bisnis bisa beda-beda. Makanya kita harus paham resiko di bisnis kita itu apa. Oke, siap. Terima kasih nih. Ada pertanyaan tapi agak lucu nih pertanyaannya. Ali Munawir, di Indonesia perizinannya banyak calonnya nggak ya? Kok ngomongin calo sih? Sekarang urus izin itu bisa sendiri. Bahkan. Ya, coba aja Mas, buka aja tuh web oss.go.id. Itu ada tuh yang namanya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi kita bisa lihat di bisnis kita itu perlu izin apa, resikonya apa. Jadi ada resiko kecil, sedang, ya, besar gitu ya. Sehingga apa izin yang tepat. Kode KBLI-nya yang sesuai dengan bisnis saya itu apa. Itu ada online nggak bayar. Nah jadi itu sangat memudahkan. Sekarang juga banyak loket-loket yang memudahkan kok proses perizinan lagi dengan sentralisasi sekarang nih lewat BKPM dengan OSS-nya. Ya, jadi jangan pikirin calonnya dulu, yang penting diurus aja dulu. Ya kalau mentok nanti bisa search lagi, bisa riset lagi, cek lagi ya. Smart Eagle juga update itu tentang artikel-artikel terkini supaya teman-teman nggak salah mengurus legalitas. Oh ini ada yang nyimak nih, sebelah ada live Smart Eagle ID. Ya udah selesai barusan ya. CEO-nya, co-foundernya Smart Eagle yang tadi ngisi. Oke. Siap. Gitu siap. Mbak. Terima kasih nih atas pertanyaannya nih. Tanimut, mohon izin nyimak. Aduh, itu lagi itu lawyer kondang itu ya. Oh. Ertan Imut. Oh, saya salah bacanya. Imut ya. Iya. Itu enak Grand Mutiara. Masalah izin ini yang terkadang di kita terhambat waktu proses perizinan yang berbelakang akhirnya cari cara-cara calo, betul ada pas prakteknya ambiar. Oh. Ini curhat bukan pertanyaan. Asyik. Ya. Gini. Jadi teman-teman tuh harus tahu sekalipun pakai
entah ya, kalau istilahnya calo mungkin yang digunakan itu adalah jasa-jasa konsultan perizinan yang mungkin kurang berkompeten gitu ya. Ketika gagal disebutnya jadi calo gitu ya. Tapi yang harus Ya. dipahami adalah kita sebagai pengusaha nih ya, pengusaha. Saya handle perusahaan-perusahaan besar, itu CEO atau direktur utamanya pasti memahami perusahaan saya tuh butuh apa aja, mesti ngapain aja. Bukan berarti kita harus ngerjain semua sendiri, ya. Kita harus ngerti, harus kuliah hukum, enggak. Tapi setidaknya kita memahami apa saja yang kita butuhkan, itu prosesnya gimana, ya. Dan itu ada kok yang namanya persyaratan, prosedur itu transparan banget. Ya, kalau mau pakai konsultan, cari konsultan yang bisa memaparkan dulu, ini kira-kira outputnya apa yang saya dapat, yang akan dikerjakan itu apa, ya persyaratannya gimana. Jadi transparan. Kalau misalnya ada deadlock atau ada masalah di salah satu persyaratannya, di troubleshoot dulu permasalahannya apa. Jadi kita nggak perlu tahu ngurus semua sendiri, tapi harus tahu oh jalannya gini, ininya caranya begini, walaupun kita nggak ngerjain sendiri. Saya pun sebagai lawyer, karena hukum ini dinamis gitu ya perkembangannya, kita dalam beberapa tahun ini aja yang namanya OSS tadi, one single submission, itu udah 3 kali berubah ya. Dan saya nggak selalu update mengikuti bisa ngerjain semuanya sendiri. Saya dibantu tim saya, lawyer-lawyer konsultan di kantor gitu, yang mereka mungkin jauh lebih cepat update, lebih ngerti, kemudian ngajarin ke saya. Nah, apalagi kalau kita pengusaha, itu kan bukan core bisnis kita. Kita nggak perlu bisa ngerjain itu. Tapi kita tahu apa yang harus diurus. Kalau perlu bantuan sama jasa konsultan yang lain-lain, pastikan kita ketemu orang yang berkompeten. Caranya gimana? Ngecek portofolionya, latar belakangnya, dan juga tahu tuh clear yang mau diurus apa. Persyaratan, prosedur, timelinenya, jangka waktunya. Nah, jadi transparan. Kemudian jangan terus bilangnya, iya kemarin dibantuin calo. Nah, kan berarti kan gini loh, kita nih harus punya self leadership. Kalau kita mempercayakan ke orang yang salah bukan orangnya. Tapi kita kenapa milih dia? Ya, sama kayak kalau kita nyalain karyawan, wah karyawan gue bego banget, gini aja nggak ngerti. Nah pertanyaannya yang ngerekrut karyawan itu siapa? Nah, jadi kita harus punya self leadership. Pada saat salah, coba gimana cara overcome, memperbaikinya atau cari solusinya bagaimana gitu. Gitu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Ini lanjut, ada pertanyaan lagi dari Anton Subakti. Izin bertanya, Pak, kapan waktu yang tepat untuk UMKM menjadi PT? Apakah harus nunggu omset di atas 4,8 M? Terima kasih. I see. Ini pertanyaan menarik. Sebenarnya tergantung dari masing-masing bisnis ya. Idealnya punya badan usaha itu di awal, idealnya ya. Tapi nggak semuanya harus ideal seperti itu. Karena di Indonesia ini bis perorangan juga masih bisa. Pakai badan usaha yang nggak berbadan hukum seperti CV itu masih bisa. Ada yang pakai UD, usaha dagang, ya firma atau yang lain-lain. Yang pasti harus ada. Ini why-nya mesti clear dulu nih. Kita kalau mau ngurus membutuhkan bikin PT, itu kira-kira faktornya apa? Karena resiko hukumnya yang sudah semakin tinggi, besar ya. Karena kita perlu diproteksi dengan PT juga nih supaya nggak jadi liability atau jadi beban kita nih kalau bisnisnya resikonya gede. Kalau masih perorangan ada apa-apa kena kita sampai ke harta pribadi. Habis tuh semua aset gitu ya. Nah, jadi mulai proteksi. Indikatornya apa? Satu, dipersyaratkan oleh vendor mitra pemberi kerja ya, ataupun kalau kita mau masuk ke market-market besar atau ke B2B yang mensyaratkan harus punya legalitas berbentuk PT, itu jadi ukuran. Terus yang kedua, omset itu bukan ukuran kita harus mendirikan PT ya. Ada bisnis yang karena kebutuhannya walaupun omsetnya belum 4,8 M itu perlu pakai PT ya, karena untuk dapetin izin tertentu atau dia menghindari risiko tertentu ya, atau ada investor masuk
atau dia punya partner sehingga akhirnya membutuhkan bentuk PT. Ya kalau ada investor mau masuk, kita perorangan atau CV, karena mereka beranggapan ini masih bisnis pribadi. Kalau pribadi apa-apa nanti dikontrol sesuai keinginan ownernya gitu ya. Sesuai keinginan ownernya, ngambil duitnya, pakai duitnya, itu investor jadi nggak pede. Tapi kalau pakai PT semuanya harus transparan, ada organnya, ada pembatasan kewenangan, tanggung jawab. Nah, jadi investornya lebih merasa aman. Terus juga kekayaan intelektualnya nggak atas nama pribadi tapi diminta atas nama PT. Ya, terus juga ada jenjang, ada struktur yang jelas. Nah, disitulah jadi akhirnya, oh ya perlu nih punya PT. Ya, atau kemudian kita perlu buat rekening perusahaan nih untuk yakinin. Ya, banyak nih teman-teman yang kemudian kreatif. Bisnisnya cuma sendiri. Ya, biasanya agensi nih, ya. Entah digital agency, entah konsultan atau apapun. Dia bisnisnya cuma sendiri, masih CEO ya, Chief Everything Officer. Tapi Iya. supaya kelihatan bonafit, supaya pricingnya bisa lebih bagus, terus kelihatan dia punya tim, dia bikin PT. Pemegang sahamnya bisa dia sama orang tuanya atau kakaknya, adiknya gitu ya. Kantornya pakai virtual office. Udah, dia maju dengan PT, rekeningnya PT, punya legalitas, jadi lebih pede. Klien atau customer yang mau hire pun akan ngelihat dia, oh ini bonafit, oh ini jelas domisili dan lain-lainnya. Walaupun itu virtual office gitu ya. Jadi ini jadi salah satu pertimbangan juga. Bisa juga kebutuhannya itu karena bisnisnya udah makin kompleks, ya udah harus dibagi resikonya karena awalnya cuma rumahan, produksi sesuatu terus dijual pakai reseller. Lama-lama udah mulai gede, dia jadi ngelihat, ini bisnis saya tuh ada dua, ada produksi, ada distribusi. Ya, di produksi itu saya, di distribusi kalau ada partner atau mitra yang potensial, oh ya udah bisa masuk, dia bikin PT di situ sama partnernya. Karena partnernya belum tentu punya kontribusi atau punya peran di sektor produksi. Jadi diajaknya partnernya cuma di distribusi aja. Dan bisnisnya distribusi sama produksi ini beda. Jadi akan lebih baik kalau dipisah. Ya, apalagi peluang-peluang yang ada itu di luar sana bisa membuat model bisnis itu meningkat. Yang tadinya cuma punya restoran, begitu tumbuh, akhirnya apa? Jadi punya holding, ya, punya induk perusahaan yang tugasnya nyariin duit. Di bawahnya dia punya 3 perusahaan. Satu, dia punya perusahaan bidang restoran, satu lagi perusahaan manufaktur yang bikin bahan baku buat disuplai ke semua resto-restonya. Bahkan kemudian dari resto gini dia ngelihat ada peluang bikin snack-snack. Ya, bikin snack yang dijual terpisah. Ini model bisnis baru lagi. Sampai untuk bangun distribusi dia bikin channel, bikin jaringan distribusinya untuk menjual snack-snack tadi. Nah, akhirnya semua perusahaan yang 3 di bawah ini dimiliki oleh satu perusahaan holding yang fokusnya apa? Ini semua kalau laporan keuangan terkonsolidasi, dia akan bisa mau IPO ataupun cari investor atau nerbitin obligasi atau pembiayaan lainnya jadi lebih mudah. Ya karena kelihatan gede banget nih bisnisnya. Ini yang saya ceritakan ini contoh dari siapa? Nabati Food atau Richeese Factory. Dulu awalnya resto, sekarang bisnisnya jadi banyak. Model bisnisnya kayak gitu. Jadi teman-teman jangan ngelihat, oh sekarang saya masih UKM akan gini-gini aja. Enggak. Ke depan kita akan ngelihat model bisnisnya itu bisa bercabang, ya. Bahkan kayak Astra. Astra itu kan banyak banget. Ada yang motor, ada yang batu bara, ada yang keuangan, ada yang kelapa sawit, ya perkebunan. Nah jadi lini bisnisnya jadi banyak banget. Karena kita silaturahim, networking, ketemu partner, ketemu mitra, ketemu investor, peluangnya jadi banyak. Nah kalau udah kayak gitu strukturnya pasti pakai PT semuanya.
Ya pelan-pelan sambil dipelajari. Karena kalau nggak dipikirkan dari sekarang, ini pertanyaan bagus banget. Natanya berantakan kalau nanti ya. Apalagi, aduh, saya tuh kasihan kalau teman-teman yang suka nanya, Mas, saya mau nutup CV saya, terus saya mau pindahin ke PT. Wah, itu nggak semudah waktu mendirikan ya. Mindahin aset dari CV ke PT itu pusing. Mindahin omset dan revenue dari CV ke PT itu PR banget. Karyawan Hmm. dipindahin. Belum lagi izin-izin. Izin itu kalau nempel ke badan nggak bisa dialihkan. Yang paling gampang, punya izin edar BPOM nempel ke CV-nya. Terus dia harus bikin PT. Itu kalau tanya, nggak bisa izin di CV jadi pindah ke PT kecuali NPWP-nya sama. It's very unfortunate, CV sama PT pasti NPWP-nya beda. Tuh kan jadi ribet. Makanya harus mikir strategi dari awal. Oh iya, saya bikinnya gini. Jadi kalau gede nanti skill up atau mau ekspansi, nggak perlu rubah-rubah lagi, nggak perlu penyesuaian lagi. Itu biayanya nggak sedikit, mahal banget. Melibatkan banyak konsultan, mulai dari lawyer, pajak, keuangan gitu ya. Nah, jadi itu perlu dipikirkan strukturnya dari sekarang. Kira-kira saya mau kayak gimana? Goal saya apa? Kalau bahasa teman-teman, end game dari bisnis saya ini apa? Exitnya saya dari bisnis itu kayak apa? Mau IPO, mau dijual ke orang, atau mau eh, jadi kerajaan bisnis, konglomerasi kah? Ya, atau apa? Nah, kayak gitu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih penjelasannya, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rumah Mahar Bukit Tinggi. Nah, apa beda PT biasa dengan PT perorangan? Oh, oke. Saya kayak pernah bikin konten nih di Instagram saya soal ini, udah lama sih mungkin ya. eh PT Perorangan itu ya benar-benar cuma satu orang yang pemegang sahamnya satu dan dia juga yang jadi direktur, tidak ada organ komisaris. Beda dengan PT yang biasa, itu ada tiga organnya, pemegang saham, RUPS, rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris. Ya, jadi ada organnya tiga itu tadi. Eh Terus modal juga kalau yang PT biasa itu minimal 50 juta, disetorkan minimal 25%-nya. Sedangkan PT Perorangan tidak ada minimum modal. Jadi dia mau berapa itu boleh ya. Cuma skalanya PT Perorangan itu untuk mikro kecil ya. Kalau yang menengah besar itu nggak bisa perorangan. Kemudian apalagi perbedaannya, kalau PT Perorangan itu legalitasnya cuma dari Kemenkumham, nggak perlu akta notaris ya. Kalau PT biasa itu perlu ada akta notaris karena sejatinya yang namanya PT itu perjanjian antara minimal dua pihak yang bersepakat untuk mendirikan perusahaan. Makanya perlu akadnya dibuat dengan akta notaris. Gitu. Gimana kalau saya mau dapat partner baru, pemegang saham baru? Ya mau nggak mau harus melakukan penyesuaian dari PT Perorangan jadi PT biasa. Ya, ya jadi dua kali kerja. Kalau ditanya pajaknya gimana? Sama ketentuannya. Tetap ya ketentuannya sama. Mau pajak PT Perorangan atau PT biasa. Gitu, Mbak. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan dari Ertan Imut. Pemis- Apa sih? Pemisahan produksi dengan distribusi seperti itu mungkin seperti Coca-Cola ya, Pak Bimo? Siap, benar ya. Dia lawyernya Coca-Cola, jadi nanyanya kayak Oh, gitu ya. Ya, dulu kami pernah handle Coca-Cola di kantor lama. Ya memang eh, biasanya kan nggak langsung dari awal tuh di setting ya perusahaan itu langsung bikin ini lini produksi ini distribusi. Karena apa? Yang awal pasti kalau dia punya produk sendiri, dia fokusnya produksi, lalu dia jual, bikin jaringan dan lain-lain gitu ya. Tapi ada juga yang dia nggak fokus di produksi. Ya contoh tadi kalau disebut skincare, itu biasanya maklun ke pabrik-pabrik yang sudah ada. Jadi dia fokusnya cuma bikin jalur
distribusi, channel, bangun reseller, mitraan dan lain-lain sehingga dia fokus jualan. Ya, semuanya itu udah jadi dari pabrik dikirim udah dalam bentuk kemasan yang bahkan semua izinnya udah dibantu sama pabrik gitu. Nah, kalau yang ideal mana? Mendingan produksi dulu atau distribusi? Itu kembali ke bisnis masing-masing. Jagonya di mana dulu ya. Karena yang penting kan gini, setiap bisnis butuh produk yang proven ya, yang udah pasti disukai, orang-orang mau terima, mau beli, mau repeat order. Eh, Kalau dia jagonya jualan, dia order sama orang yang bisa bikin produk yang proven. Tapi kalau dia nggak mau lepas dari produksi karena percaya dengan kemampuannya sendiri, jadi fokusnya di produksi, ya dia tinggal cari partner yang bisa bantuin jualan. Gitu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari suami saya nih. Amir, Amir Digital. Oke, siap. Izin bertanya, Mas, apakah ada perbedaan secara hukum pendaftaran merek dengan konsultan HKI dengan pendaftaran pribadi? Apakah tetap saja sesuai siapa yang lebih dulu terdaftar? Terima kasih. Oh iya, ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau asasnya pendaftaran merek itu kan first to file ya. Jadi siapa yang daftar lebih dulu dia dapat perlindungan lebih dulu. Mau pakai konsultan apa enggak itu enggak ada bedanya masalah first to file ya, karena itu asas. Tapi kalau pertanyaannya bedanya daftarin merek pakai konsultan atau tidak, ya ini kembali kepada kompetensi dan expertise. Karena banyak yang ngerasa oke, saya udah bisa daftarin sendiri dan memang bisa daftarin sendiri online ya di web dgip.go.id. Tapi 2 tahun kemudian atau bahkan nggak sampai 2 tahun, baru berapa bulan dapat surat cinta rekomendasi penolakan merek Ya. karena dianggap sama dengan merek lain atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pendaftaran merek atau melanggar ketertiban umum, sehingga akhirnya direkomendasikan nolak ya. Kalau udah ditolak boleh kasih tanggapan sendiri, tapi kalau misalnya nggak approve ya tetap akan ditolak, jadi harus daftar lagi dari awal ya. Peran konsultan itu sebenarnya memitigasi hal seperti itu. Memang tidak 100% dijamin pasti berhasil karena kewenangannya itu secara subjektif milik Dirjen Kekayaan Intelektual, tapi setidaknya bisa meminimal resiko penolakan dan juga kita bisa tahu resiko kalau satu merek itu tetap akan didaftarkan dengan kondisi seperti itu. Ya, karena ada beberapa teman soalnya gini, belum ngecek udah launching duluan. Begitu udah launching ya, omset udah gede, udah terlanjur asetnya banyak, baru kepikiran, gue daftarin. Dan baper kalau namanya harus diganti. Jadi maksa, pokoknya itu harus bisa. Ya, itu harus bisa. Ya ini sulit. Kalau udah ada yang pakai duluan atau mirip dengan punya orang lain atau nama brand atau mereknya dia itu unsur pembedanya itu yang dianggap unsur pembeda itu merupakan ciri khas dan sama dengan merek orang lain, mau didaftarin gaya apa juga akan sulit. Bisa dimodifikasi ini itu, waduh tapi kompleks banget itu ya, perlu konsultan, perlu analisis lebih dalam lagi gitu ya. Karena nggak semuanya itu ideal yang ngecek dulu, aman, pakai, daftarin, baru launching ya. Pasti di sini yang nonton banyak yang iya juga ya gitu ya, banyak yang ngangguk-ngangguk, iya gue banget tuh launching duluan habis itu daftar gitu ya. Nah kayak gitu sih Mbak. Jadi kayak sekarang kan lagi viral di TikTok ya, orang-orang tuh banyak banget yang jualan di TikTok. Saya sering lihat, wah ini gila ya, dia sekali jualan luluran homemade gitu, kan ada via transfer, ada via ini. Transfernya masih pakai atas nama pribadi, tapi pas dilihat-lihat nih orderannya udah ratusan juta, bahkan hampir 1 miliar karena setiap orderan tuh bisa 1.000 orderan. Wah gila ya, ini udah banyak banget orderannya tapi masih pakai rekening pribadi kayak Ya gitu. ya ya. Jadi wah apa ini nggak masalah ya, apa kan suka ada apa Dirjen Pajak kan punya TikTok juga ya. Iya, yang kerjaannya supervisi monitor, apalagi Sri Mulyani Menteri Keuangan kita udah bilang dia seneng banget kalau banyak orang yang flexing Iya ya. ya. Ya karena apa? Memudahkan tugas untuk mengkolek gitu.
sebenarnya nggak apa-apa sih promo ataupun ngasih gimmick atau campaign kayak gitu. Yang penting siap dengan konsekuensinya itu aja sih. Betul-betul itu viral Gitu. banget. Iya. Di marketplace kan semua penjualan kelihatan berapa banyak. Nah, Kelihatan enaknya kalau jadi orang lain itu ya, enaknya jadi orang lain adalah tinggal ngeliat, habis itu ngitung penjualan sekian kali berapa harganya per item. ya Nah, itu jadi misalnya, omsetnya gitu ya. Sama misalnya kantor bener. Nah, kantor pajak itu juga seperti itu juga. Mereka bisa ngitung ya. uang Dan atau mereka mas lo iya betul-betul. dan mereka bisa masuk rekening lo bisa ngecek karena udah bukan rahasia bank lagi buat kantor pajak masuk ke rekening-rekening perorangan. Gitu, Mbak. Ya, seru banget nih pembahasannya. Ayo, ada yang masih mau bertanya, silahkan bertanya ya. Ini belum ada yang bertanya. Coba kita tunggu dulu. Nah, untuk Pak Bimo sendiri ini udah terjun di dunia legalitas ini udah berapa tahun nih kira-kira nih? Saya jadi corporate lawyer baru berapa tahun ya? Dari 2006. Oh, Dari udah lumayan. 2006. Udah Sekarang berapa 14. tahun berarti? Oh iya, kurang lebih 14 tahun berarti. Oh, udah ulang tahun ke-17 dong Pak seharusnya. Si Seventeen. Iya. Iya, iya. Oke. Oke. Teman-teman boleh ya yang mau bertanya silahkan lanjutkan bertanya. Ini banyak yang baru join yang masih Ertanimut 2005 Pak Bimo katanya. Oh iya 2005 Pak. 2005. Salah. Kok Yang dia malah punyanya bisa ngingetin ya? Luar biasa. Iya, iya 2005. Kok 2006 sih? Oke, oke 2005. teman-teman banyak yang baru masuk nih masih ini. Oke, dari Bang Sonang. Pak mau bertanya, kalau mendaftarkan nama CV di mana ya Pak dan berapa biayanya? Seperti itu. Ntar saya dibilang ngiklan lagi ya, repot. Gak apa-apa, kita cek lah. Ya bisa langsung ke konsultan, terus bisa ke notaris, atau kalau mau cari-cari itu ada di toko sebelah ya namanya Smart Legal juga bisa bantu gitu ya. Nggak yang pasti pastikan gini aja sih, yang mau bantuin itu paham apa yang harus dilakukan ya. Kemarin tuh ada teman saya di Jogja, dia bilang udah nih kita minta tolong langsung sama ya sama orang gitu ya, begitu udah dibantuin katanya gini 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 gini, pas dia udah jadi badan usahanya dipakai ternyata salah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesianya, sehingga kalau kode KBLI-nya salah bidang usahanya jadi salah nggak relevan. Saat submit untuk persyaratan di jadi vendor di perusahaan tertentu itu ditolak sehingga diminta untuk sesuaikan. Nah, menyesuaikan lagi ngerubah anggaran dasar itu biaya lagi. Biayanya juga lumayan dan hampir sama kadang-kadang dengan biaya pendirian baru. Kan males banget kalau kayak gitu ya. So, Iya, iya. cek background dan portofolio itu bisa jadi pertimbangan juga. Gitu. Oke, siap. Ini pertanyaan selanjutnya dari Arnanda K47. Pak mau daftar merek, tapi nama sudah ada. Kalau tetap didaftarkan di kelas berbeda, apakah bisa? Bisa aja sih daftarin di kelas berbeda. Cuma pertanyaannya, model bisnisnya relevan nggak di kelas yang berbeda itu? Contohnya gimana? Contoh, jadi ada yang kelasnya kan jasa, ya, barang dan jasa. Dia bisnisnya barang, tapi daftar kelasnya di kelas jasa, kan nggak relevan, ya. Dia jualan produk, tapi yang bisa kelasnya yang available kelas toko atau franchise, kan percuma, ya. Dan saat pemilik merek di kelas yang relevan itu bisa klaim komplain tetap. Nah ini tokonya sama kayak saya nih. Mereknya pakai ini, dia bilangnya nanti, oh saya kan punya merek ini di kelas ini. Oh nggak bisa, perlindungannya nggak didapat kalau kelasnya berbeda. Saat kelasnya beda dengan model bisnisnya nggak relevan, dia nggak dapat perlindungannya. Gitu. Oh gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Arnanda.
Nih, terima kasih tadi yang sudah dijawab dari Sonang. Terima kasih. Ayo, Sama-sama, semoga bermanfaat. oke, sebentar. Saya scroll lagi takut ada yang kelewat. Soalnya kan soalnya geraknya ini cepet ya, naik 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 ini. Iya, 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 iya. Kita cek lagi apakah ada. Belum. Oke, teman-teman bagi yang mau bertanya boleh ditulis lagi. Nah, mungkin saya kali ya yang tanya ya. Boleh nggak nih? Oke, Pak Bimonya loading nih. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Ya, keluar. Oke, sepertinya ada problem sedikit. Aduh, maaf Mbak. Tadi saya Iya, lagi scroll. Lagi scroll. Oke. kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya yang nanya boleh nggak nih? Ya, boleh. Boleh ya nanya sekarang ya, karena di luar Ya. live ini nanti teman-teman di-charge soalnya per jam. Oh, gitu. Wah, hati-hati nih. Boleh, boleh, boleh. Nah, kalau misalnya kan bisnis fashion ya misalnya ya Pak. Nah bisnis fashion ini kan istilahnya banyak kategorinya berbeda. Walaupun fashion tapi produknya ini beda. Ada yang baju muslim, ada yang baju biasa, baju anak-anak. Nah itu tuh harus beda-beda PT atau misalnya hanya satu aja bisa. Oh Yang penting. enggak, itu kan cuma perbedaan produk, diferensiasi produk. Perusahaannya satu. Nah ini juga pertanyaan yang teman-teman suka nanya nih. Saya kalau punya mereknya beda-beda, itu apakah harus PT yang berbeda ya? Enggak. Jadi satu PT itu punya ratusan merek juga nggak apa-apa. Ya, Gitu. boleh dimiliki. Bahkan itu jadi aset intangible-nya si perusahaan. Jadi nggak perlu ribet-ribet bikin PT baru, bikin PT baru untuk merek baru gitu ya. Nggak perlu. Ya, kalau bisnisnya baru, beda, itu bikin PT baru ya nggak apa-apa. Apalagi ada beberapa bisnis yang tidak boleh dijadikan satu badan. Contoh, kalau kita punya bisnis travel agent, nggak boleh dijadiin satu dengan PT untuk restoran. Karena ada Oh, izin khusus dan izinnya berbeda. Ya, walaupun ada yang agak unik nih, eh, blessing in disguise. Ya dulu ceritanya 7-Eleven. Izin hmm, untuk toko retail itu di moratorium, di stop dulu, di hold, nggak keluar. Jadi dia kreatif dengan bikin meja kursi di luar sehingga pakai izin restoran. oh iya. Nah itu kreatif ya, jadi bisa. Ya, Ada juga yang menarik. Kita kalau pergi nonton bioskop, ya apapun brandnya, sebenarnya duit kita lebih banyak habis buat beli tiketnya atau makanannya. beli makanannya dari popcorn, dari betul-betul Yes. beda dari Jadi saya. sebenarnya, jadi sebenarnya ini bisnis utamanya itu apa? Bioskopnya atau jualan makanan gitu ya? Mana ini jadi pendukung atau apa? Nah, jadi tapi kan dia nggak perlu punya izin untuk restoran atau rumah makan, walaupun di dalamnya ada kafe, ada restoran dan lain-lain gitu ya. Nah, ya itu juga unik lah ya, menarik. Nah, jadi gitu teman-teman jangan sampai kebolak-balik masalah pemahaman masalah merek, harus PT yang berbeda atau eh, satu PT bisa buat segala macam bisnis dijadiin satu. Nah, itu yang suka ditanyain saya baru ingat. Oke, siap. Terima Gitu. kasih. Pertanyaan dari Nyuk. Susah baca. Nyuk Nyang. Nyuk Nyang ujung pandang. Kalau mau nambah kode kelas di merek yang sama, gimana caranya? Terima kasih. Kode kelas di merek yang sama. Oh, daftarkan lagi saja gitu ya, karena pendaftaran merek itu per kelas. Jadi pendaftaran merek itu per kelas. Contoh nih misalnya, kalau bisnisnya jualan kopi, produknya bisa di kelas 30 untuk yang produk kemasannya aja. Lalu dia bikin kemitraan atau punya partner-partner yang bentuknya
kios, booth atau mini resto gitu ya. Itu bisa di kelas, aduh kok lupa, 35 ya, bisa di kelas 35. Lalu dia juga punya yang agak lebih premium atau lebih eksklusif gitu, bentuknya cafe atau coffee shop yang lebih keren gitu ya. Itu di kelas 43. Nah, jadi mengikuti model bisnis, daftarnya juga terpisah. Walaupun mereknya sama, tapi pendaftarnya per kelas merek tadi. Gitu. Oke, siap, terus semoga terjawab nih ya Kak Nyoknyang. Bisnisnya kayak bisnis. Oh iya, bisnis kayaknya nih. Oke, siap. Ayo teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Ini yang love sih, kan yang like. Siap. Oke. Halo, selamat malam semuanya yang baru datang nih, baru join. Terima kasih Mas Bimo. Sama-sama. Oh iya, relevan banget nih ya. Bisnisnya kayak F&B nih kalau ngeliat dari profilnya Logo ya. ya dari Oke, logonya. oke, oke. Ujung pandang. Oke, oke, oke. Belum ada nih pertanyaan. Mungkin bisa di-sharing sedikit nih soal apa ya? Masalah-masalah terberat apa nih yang Pak Bimo pernah selesaikan di apa ya? Tentang soal legalitas ini kan pasti banyak kasus ya yang udah dijalanin. Oke, Kira-kira ada nggak ini yang masalah yang oke. lumayan berat gitu? Oke, kalau yang relevan dengan kondisi, dengan judul atau tema hari ini gitu ya. Itu berarti yang tadi, teman-teman yang lagi growth, yang tiba-tiba ada lompatan omsetnya. Yang tadinya 1 miliar, 2 miliar, tiba jadi 5 miliar, jadi 15, jadi 25 miliar, dan selanjutnya. Problem yang sering dihadapi itu adalah ketika lompatan-lompatan revenue itu, omset itu tidak diikuti dengan fondasi legal yang tepat. Ya, jadi tadi misalnya yang paling repot nih ngadepin apa sih di bisnis, salah satunya adalah karyawan ya, karena fixed cost-nya gede karyawan itu. Kenapa banyak perusahaan-perusahaan besar itu sangat berhati-hati dalam merekrut karyawan, membuat kontrak kerja yang sesuai ya, sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Karena ada kompensasi yang harus dihitung dan itu nilainya besar ya. Yang kayak yang lagi rame sekarang, ada salah satu brand logistik tuh yang kurir itu yang lagi rame ya, masalah isu PHK-nya. Ya, Nah itu kan ya, berarti teman-teman yang bisnisnya di marketplace saya suka pakai tuh. iya Itu betul betul. jadi jadi mereka tuh sangat hati-hati nih. Ada yang namanya, makanya kayak ojek online itu nggak ada yang semua jadi karyawan kan, semuanya jadi mitra. Coba Ya, bayangin punya karyawan, ya, karyawan ribuan gitu, tapi terus nggak perform, tapi harus tetap digaji. Fixed cost-nya kan gede. betul betul Nah betul. makanya mereka mengubah konsepnya jadi kemitraan. Ya sama kayak supir taksi itu kan nggak ada yang karyawan, Ya tapi betul. mitra gitu. Kemudian juga saat lagi tumbuh mereka nggak mempersiapkan tadi perizinan-perizinannya gitu ya, untuk produk-produknya, sertifikasi halalnya kah, atau izin edarnya kah, atau tadi ada yang masalah mereknya ya. Nah, akhirnya pada saat lagi proses-proses lagi jualan gini, ini bisa tertunda. Karena apa? Di hold sama pemerintah, diminta lengkapi dulu. Padahal permintaan tinggi, customer menunggu, reseller, agen udah ngantri. Tapi lagi di stop, ya nggak bisa jualan. Akhirnya hilang opportunity, hilang apa namanya pendapatan dan lain-lain. Terus belum lagi yang lagi di tengah-tengah jalan, nggak pernah diskusi sama partner bisnisnya tentang kira-kira kita ini ekspansinya akan seperti apa, kita ini pengembangannya kayak apa, belum punya fondasi bisnis seperti visi, misi, dan value di perusahaannya. Itu jadi ribut. Itu bisa ribut karena mereka nggak pernah mikirkan itu. Yang satu cuma mikirin, ya pokoknya segala yang bisa ngasilin duit nggak masalah. Yang satunya bisnis punya etika, nggak bisa kayak gini. Dan kita juga harus milih-milih. Ini lebih beresiko. Ini kayak gini. Karena ribut masalah itu aja bisa pecah bubar. Kan nggak lucu padahal ya. Kalau niatnya sama-sama baik. Ya karena tadi fondasinya nggak dipikirkan. Kenapa itu yang non teknis, non legal jadi masalah ke legal? Karena kalau udah bubar, ujung-ujungnya kan masalah hukum. Ujung-ujungnya masalah hukum. Nah,
Jadi akhirnya eh, kalau nggak diberesin tuh perintilan yang fondasi-fondasi dari sekarang, ujungnya kan jadi masalah hukum. Ya, tadi udah apa aja, masalah karyawan, masalah perizinan, masalah badan, struktur badan usahanya, ya, terus perjanjian kerjasama, terus kaitan sama investor. Ada yang akadnya itu nggak jelas sama investor-investornya. Ini pinjaman modal kerja kah, kepemilikan bisnis, atau apa? Ya waktu rugi, waktu seneng semua happy ya, bagi-bagi cuan. Tapi waktu lagi rugi, waktu jatuh, tiba-tiba pandemi, kena serangan jantung gitu ya. Hmm, Ini semua saling nyalahin. Ini semua minta tanggung jawab. Nah ini kan repot ya. Jadi nggak clear akadnya, pokoknya dianggap wah ini banyak template banyak, googling aja ketemu atau punya si teman ini di copy paste, tapi nggak paham substansinya ya karena core bisnis beda, model bisnis beda, dipakai sama, waktu masalah eksekusinya jadi beda. Ya itu juga perlu diperhatikan. Nah apalagi yang kalau lapor-lapor pajaknya itu masih setengah hati gitu ya, masih punya pembukuan dua, sehingga akhirnya kejar-kejaran, umpet-umpetan gitu ya. Nah itu juga mesti lebih memahami gimana caranya tax planning di bisnis saya supaya saya nggak kena masalah hukum. Nah kasus-kasusnya banyak banget. Ada yang sampai ke urusan ke polisi, ya, ada yang ke instansi pemerintah lainnya, ada yang berantem sama partner sampai gugat-gugatan di pengadilan, ya, atau masalah merek somasi-somasian. Ada tuh pecah kongsi bubar dua-duanya pengen tetap buka tapi maunya merek yang sama. Lo kan pusing itu. Gimana caranya? Ya, walaupun ada di beberapa bisnis yang akhirnya mereka yaudah kita sepakat namanya pada saling ditambahin masing-masing. Jadi misalnya eh, apa dia namanya RIS gitu ya, RIS gitu ya. Kemudian yang satunya jadi bilang saya RIS Island, yang satunya lagi Risland gitu misalnya gitu ya. Sepakat sama-sama tapi nggak usah saling gugat ya gitu ya. Terus mereka daftarin merek dengan yang merek-merek baru mereka gitu. Ada juga yang kemudian jadi rebutan aset. Wah banyak banget. Bahkan kemarin yang rame itu ahli waris dari bisnis es krim legendaris di Surabaya. Itu sampai lapor pidana saudaranya sendiri. Saudara kandung dilaporin pidana. Coba 3 orang jadi laporin adiknya. eh, ya kayak gitu kan. Ini jadi rancu gitu ya. Ada tuh kayak gitu kejadian juga dan semuanya kan bermula karena nggak clear masalah hukumnya, dia cuekin, dikesampingkan atau nggak jadi prioritas gitu mbak. Ertan imut lagi. Kaki tiga dan cadak ya contohnya. Iya 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 iya. Ya sih, dipikir-pikir sama. Saya suka keliru di ini mana cap badak, mana kaki tiga. Soalnya logonya hampir-hampir sama. Ya kalau dulu ada Extra Joss lawan Enerjos, wah itu rame tuh dulu. Oh iya. Tapi sekarang Enerjosnya udah nggak ada, bahkan jejak digitalnya sulit ditemukan tuh. Ya itu panjang, lama lama banget itu kasusnya. Ya ada juga apa ya, eh, ya macam-macam ya kasus hukum itu ya. Kalau yang baru-baru ini aja eh, kasus merek banyak banget ya, termasuk apa namanya Paris Fashion Week. Itu sebenarnya Ah, ada kekayaan intelektualnya, orang nggak boleh klaim pakai-pakai karena itu didaftarin mereknya. ya Nah, salah sampai nyebutan. segitu. Oh iya, itu ada konsekuensi hukumnya. Makanya kan rame-rame pada minta maaf, membuat pengakuan dan lain-lain. Ya daripada salah gitu. Dan Oke. Ah, gitu lah. Ya banyak hal, Mbak. 100 Alif C12. 100 jempol. Siap. Oke, gak kerasa nih. Ini baca lagi deh terakhir nih dari Erta Dimut nih. Es krim di Jogja yang di film Ade masih Nah, itu dia. Udah ganti nama kan sekarang. bercoba. Udah ganti nama tuh, namanya apa ya? Kok saya lupa kemarin, Gelato Gelato apa sih dia, organik Gelato atau apa. Pokoknya habis setelah ribut udah putusan Mahkamah Agung, satu lagi berubah nama. Satu kan masih Tempo Gelato, satunya
Lupa saya namanya apa tuh ya. Ya itu salah satu case yang menarik tuh ya, ribut orang lokal sama orang asing. Betul, betul. Oke, Gitu. Skep, terima kasih banyak waktunya. Nggak kerasa ya, kita udah 1 jam berlalu ngobrol juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah join live hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan semoga terjawab ya sama kami. Teman yang belum sempat bertanya, mungkin bisa di next ya live kita. Nanti kita kabarin lagi nih kapan live bareng Pak Bimo. Oke, terima kasih Pak Bimo. Semoga sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Makasih. Selamat malam semua.